Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, saya Diajeng Putri Devi, nomor induk mahasiswa 2501091125554, bidang studi Pendidikan Agama Islam, waktu ujian 9 Oktober 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan tema Indahnya Saling Menghargai Dalam Keragaman, kelas 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, coba ketua kelasnya dibimbing untuk berdoa dulu ya.
betul. Di peta-peta itu kayaknya ada kelihatan ada apa ya? Ada pulau, selain pulau kalian bisa apa? Baju, ada apa? Ada daerah ya? Oke, lanjut. Oh, ini ada apa ini? Rumah adat. Nah, yang kalian lihat di situ kalian kelihatan adat apa saja? Oh, sebentar. Ada rumah apa saja? Kepulauan Riau. Riau. Papua. Oke, ini masih ada. Nah, ini loh, anak-anak. Ini ada Jawa Barat. Nama bajunya apa? Kebaya Sunda. Selanjutnya kalian juga akan dapat menyebutkan minimal 3 hikmah dari keragaman. Hikmah itu apa, Bu? Kalian tahu? Pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran baik yang bisa kita petik. Oke? Selanjutnya kalian juga akan dapat menunjukkan sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Wajib tadi melihat sebelum pelajaran anak-anak di luar masih belum bisa menghargai pendapat orang lain, betul? Nah, nanti kita belajar hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghargai keragaman orang lain, entah itu dari pendapat, entah itu dari keyakinan, entah itu dari apa lagi? Secara fisik. Nah, fisik anak-anak kelas 4 ini loh beda semua. Meskipun ada yang sama dari Jawa, ada yang keturunan Madura. Kalau yang Madura sama Madura itu loh beda ya, beda. Yang Jawa sama Jawa beda. Laki-laki sama laki-laki beda. Bentuk rambutnya kira-kira sama apa beda? Beda. Sebelumnya kita tebak-tebak dulu. Nah, wajib punya sesuatu di situ. Apa itu? Rumah adat. Ada yang bisa menjawab? Saya. Papua. Oke. Apa namanya dia tahu? Apa namanya? Cok. Ini adalah rumah adat Papua. Ini mana anak-anak? Karena baca dulu ya. Lanjut. Faisal. Tari saman, ada yang tahu tari saman dari mana? Afifa. Aceh. Ucap. Anak-anak, ternyata kok sudah tahu semua ya? Sudah tahu? Sudah tahu ya, banyak sekali keragaman. Luar biasa. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Tahukah kalian bahwa keragaman ini adalah ketetapan dari Allah? Sunnatullah. Ya. Kemarin Nabi bilang sunnatullah itu apa, Bu? Di bab 1 tentang surat Al-Hujurat, sunnatullah itu apa, Bu? Sunnatullah adalah ketetapan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa Allah menciptakan keragaman. Kenapa sih Allah itu menciptakan keragaman? Kemarin di surat Al-Hujurat juga dijelaskan ya anak-anak. Dan bagaimana kita harus menyikapinya. Oke. Anak-anak coba perhatikan dulu di situ aja punya tanya. Yang terkandung di tulis bahasa dan keyakinan yang hidup di sini. Kebinekaan adalah cermin keseharian kita.
ada satu hal yang mengingatkan kita, dalam setiap perbedaan wajah dan program ada satu kesamaan, tekad dan semangat. Dari proses membuat kayu batu hingga mengukir. Pertanyaan yang pertama, mengapa Allah menciptakan kita itu berbeda-beda? Apa artinya? Yang tinggi dong. Apa? Agar saling mengenal. Ucap. Agar saling mengenal. Sesuai yang telah dipelajari di dalam surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Pertanyaan kedua, setelah kita mengapa kita diciptakan berbeda-beda, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bersikap atau bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Raka apa? Tidak membuli. Lagi? Adil ya? Tidak membeda-bedakan, ada lagi? Nafas. Berempati, ada lagi? Toleransi. Ya jempol. Pak jempol kalau Pak jempol. Oke, Pak jempol punya sebuah kasus. Coba dulu. Di kelas 4. Sama ini kelas berapa? 4. Di kelas 4 ada seorang siswa baru bernama Andi. Sudah ada namanya? Tidak ada. Yang berasal dari mana? Ia memiliki penampilan fisik yang berbeda dari teman-teman lainnya. Beberapa anak enggan bermain dengannya. Apa pun enggan bermain beberapa anak itu tidak mau bermain dengan Andi tadi karena perbedaan tersebut. Bagaimana menurut kalian tentang situasi ini? Apa yang seharusnya dilakukan? Kalian apa yang harus kalian lakukan ketika ada teman kelasmu nih, misal ada yang dari Papua. Terus kenapa Bu kok dari Papua yang diceritakan? Karena di Papua itu secara fisik itu mereka sangat terlihat berbeda. Ini contohnya. Dia memiliki ciri-ciri apa? Rambutnya keriting. Ada lagi? Berkulit hitam. Ada lagi? Oke. Nah, ini kasusnya di dalam kelasnya itu nggak mau main sama Anu. Menurutku itu bagaimana? Baik nggak? Oh jahat, katanya nggak baik. Harusnya gimana yang benar? Harusnya menghargai. Coba harusnya kita menghargai. Harus kita ajak berteman apa enggak? Ya. Harusnya kita ajak untuk bermain apa tidak? Belajar. Kita ajak untuk belajar apa tidak? Berarti jangan hanya anak dari Papua saja. Nah, ketepatan di kelas 4 kalian ada teman yang berbeda agama, betul? Yang hari ini sedang belajar dengan guru agamanya sendiri, betul? Nah, kalau kalian satu kelas dengan temanmu tadi yang berbeda agama, bagaimana sikapmu? Tetap berteman apa tidak? Tetap, semuanya kita tetap berteman. Tadi di video dibilang kita semuanya berbeda tetapi memiliki satu kesamaan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Ada yang terdiri dari 4 kelompok, ada yang dari 5 kelompok. Coba angkat tangan kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, nama kelompoknya apa? Malang. Kelompok 2. Kelompok apa namanya? Surabaya. Kelompok 3. Kelompok apa namanya? Batu. Kelompok 4. Oke, Bu Ajeng akan membagikan LKPD. Apa anak? LKPD. Siapa Bu yang mengerjakan LKPD? Apakah kalau ketua kelompoknya saja? Yang mengerjakan di LKPD adalah semua anggota kelompok. Jadi satu kelompok dapat 1. Setiap kelompok nanti akan berbeda. Ada yang soal, ada yang sebuah permasalahan, ada yang menggambar poster, nanti akan berbeda-beda. Oke, Bu Ajeng bagikan dulu ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 mana? Sana ya. Oke, Bu Ajeng bagikan kelompok 1, kelompok Malang. Nanti anak-anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD, baca petunjuknya dulu. Bu, nanti saya menjawabnya nomor berapa? Ini loh, dibaca nama kelompok.
anggota kelompok ditulis. Nama kelompoknya sesuai dengan pertanyaan itu ya. Kemudian petunjuknya di sini ya anak. Diskusikan pertanyaan berikut. Nah, lanjutkan ya. Petunjuknya dibaca dulu bareng-bareng di dalam kelompoknya, kemudian diisi di sini. Bu, saya carinya di mana? Kalian bisa mencari di buku paket. Kalian bisa mencari di LKS. Kalian bisa mencari di rangkuman yang Bu Ajeng berikan. Nanti kalau kalian butuh untuk mencari, Bu saya butuh cari di Google, silahkan di depan Bu Ajeng sediakan iPad sama HP, silahkan digunakan ya. Anak-anak kelompok 1. Jangan lupa dibaca apa? Kelompok 2, jangan lupa dibaca apa? Petunjuk. Oke, kelompok 3 dibaca petunjuknya. Kelompok 4 silahkan baca petunjuknya dulu. Silakan ditulis nama kelompok dibagi ya kalau mengerjakan. Nanti kalau ada kesulitan silakan angkat tangan, bilang aku aja. Tangan diambil. Ada dulu. Oh berarti kan. Kelompok 1 ada tulisan. Terus yang ketiga tuliskan ayat Al-Quran, ada ayatnya ya. Penamaan tadi ya. Keberagaman ini aja. Mau tanya ya? Ini keragaman artinya perbedaan-perbedaan. Nanti teman kalian yang presentasi di depan nanti akan menawarkan apakah ada pertanyaan teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Oke? Kami dari kelompok malam akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kalau jelaskan lagi pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sunatullah? Jawabannya, ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di semesta ini. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan keberagaman? Jawabannya, perbedaan yang ada pada manusia dan lainnya. Pertanyaan nomor 3, tuliskan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keberagaman. Jawabannya surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kasih teman bertanya ya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Tadi ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah tahu pengertian dari sunatullah ya tadi? Apa pengertian dari sunatullah ini? Ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di dalam semesta ini. Nah, sunatullah adalah ketetapan Allah yang berlaku di mana? Di dalam semesta. Jadi sunatullah adalah ketetapan. Ketetapan apa? Allah itu bisa menetapkan perbedaan. Oke, selanjutnya apa itu keberagaman Raka? Raka coba keberagaman apa Raka? Perbedaan yang ada pada manusia dan lainnya. Nah, keberagaman adalah perbedaan manusia dan lainnya, antara satu manusia dengan yang lainnya. Kalian satu kelompok apakah ada yang sama? Tidak. Kalian pernah menjumpai saudara kembar? Apakah mereka benar-benar sama? Tidak, pasti ada perbedaannya. Suaranya ada yang berbeda, terus bentuk wajahnya berbeda, bentuk badannya berbeda. Siapa yang beda saudara kembar? Belum ada. Tapi pernah melihat ya anak? Oke, terima kasih. Mau dikasih apa? Mau dikasih
siapa? Kasih Bobi. Oke, untuk kelompok Malang. Untuk kelompok Malang, tepuk wow. Kasih B, kasih U, kasih B. Wow. Tadi Raka sama Nidi hebat sekali ya. Sudah dibacakan juga dalil tentang keberagaman. Surat apa anak? Ayat berapa? Oke. Satu, sebutkan 3 contoh keragaman yang ada di sekolahmu. Apa jawabannya? Jawabannya adalah 1. Keragaman fisik, 2. Keragaman agama, 3. Keragaman kemampuan. Oke, lanjut. Gambarkan bentuk nomor 2. Gambarkan bentuk keragaman yang ada di kelasmu. Tunjukkan ke teman-temanmu bagaimana. Ini gambarnya. Oke, gambarnya itu gambar tentang apa, Kavin? Tempat ibadah. Apa alasanmu menggambar tempat beribadah? Karena kita mempunyai teman yang Di mana? sedang berada di. Oke, di kelas kita ada ya. Oke, lanjut. Bagaimana perasaanmu memiliki teman-teman yang beragam? Senang sekali karena kita bisa belajar hal lain. Oke, good job. Oke, dari kelompoknya Kavin sama Firas, kelompok mana? Surabaya ya. Tadi disebutkan 3 bentuk keragaman yang ada di sekolah. Apa saja? Keragaman apa? Fisik, keragaman fisik yang tadi Bu Ajeng bilang bahwa kita semuanya berbeda secara fisik. Yang kedua keragaman apa? Agama. Agama. Yang ketiga keragaman Kemampuan. kemampuan. Ada berapa keragaman yang disebutkan temanmu tadi? 1 keragaman, 2 keragaman, Agama. 3 keragaman. Kemampuan. Good job. Oke, dikasih apa? D, kasih W, kasih O, kasih B. Yo. Oke, silakan salam untuk lanjut ke kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Batu akan mempresentasikan hasil diskusi. Pertanyaan nomor 1, sebutkan 5 hikmah dari keragaman yang Allah ciptakan. 1. Saling mengenal. 2. Saling mengedukasi. 3. Memperkaya pengetahuan. 4. Melatih kesabaran. Dan yang kelima, meningkatkan kreativitas. Pertanyaan kedua, mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Jawabannya adalah agar saling menghargai dan saling toleransi. Pertanyaan terakhir, apa yang terjadi jika semua manusia diciptakan sama? Jika manusia diciptakan sama, maka manusia tidak saling mengenal dan tidak saling menghargai. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 pertanyaannya tentang apa saja? Hikmah. Oke, hikmah dan bagaimana kalau kita diciptakan sama? Gimana kalau ternyata Bu Ajeng, Afifa, Arvina, ada Sofi, ada Rafan, ada Ila diciptakan sama? Kita nggak tahu gimana ya secara fisik misal sama. Mana yang namanya Ajeng, mana yang namanya Akila, mana yang namanya Sriwan, nggak tahu ya. Bagaimana jika kita diciptakan dengan pemahaman yang sama? Bagaimana jika kita diciptakan agama yang sama? Maka kita tidak akan ada toleransi. Kita tidak saling mengenal. Karena apa? Nggak usah kita saling mengenal, nggak usah kita saling kenalan. Karena kita sudah sama. Oke? Cukup? Oke, untuk kelompok 3 tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, kanan kiri, bagus. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan tentang visi kita. Yang pertama
posternya. Nah, itu poster yang dibuat dari kelompok 4 tentang menghargai keberagaman. Di situ sebenarnya dijelaskan tentang kebinekaan ya, tentang kesatuan. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, oke. Teman-teman ada pertanyaan dari kelompok 4? Kalau gitu Mbak Cing tanya deh. Dari kelompok 4 tadi ada kasus tentang Andi. Andi memiliki dia fisiknya berbeda karena dia dari mana? Dari Papua. Bagaimana sikapmu ya? Bagaimana sikap kalian jika punya teman kayak Andi? Kalian akan ngapain? Berteman, tetap berteman ya? Tidak enggan untuk tidak berteman ya, tetap berteman. Kemudian apa? Kalian akan mengajak apa? Mengajak yang baik, mengajak berteman. Oke? Good job. Oke, terima kasih. Silakan ditutup dengan salam kelompok 4. Tepuk janji fokus. Bersemangat. Pertanyaan-pertanyaan jawabannya. Kemudian anak-anak tadi dijelaskan bahwa Allah itu ada yang namanya sunnatullah, yaitu ketetapan Allah. Juga ada tentang keragaman, bahwa semuanya itu diciptakan berbeda. Biar apa? Saling. Yang mana dikuatkan dalam dalilnya surat apa Nindi tadi? Surat Al-Hujurat ayat 13. Oke. Anak-anak setelah mengerjakan asesmen akhir, silahkan anak-anak kumpulkan ke ketua kelompoknya. Baca minta perwakilan ketua kelompoknya untuk menyatakan federasi ya. Silahkan ditaruh di depan sini. Oke, silahkan taruh di sana. Sama tugas kelompoknya tadi ya. 1, 2, 3. Nomor 2. Allah menciptakan manusia berbeda-beda dari mana. Nomor 3. Keragaman memiliki hikmah yang besar dalam kehidupan. Terakhir. Sikap yang tepat terhadap keragaman adalah saling menghargai. Oke, jadi anak-anak tadi kan bentuk-bentuk keragaman kan ada tentang fisik, pemahaman, pecinta bayi, ada juga tentang pendapat. Jika ada temanmu yang
yang berbeda pendapat, kalian harus apa? Menghargai, toleransi. Bu, pendapatnya lo tidak sesuai, tidak apa-apa, diterima dulu dengan baik dan sopan. Oke, terakhir, Bu Ajeng punya tepuk. Anak-anak ada yang bisa menebak tepuk apa? Tepuk apa? Oke, sebelum kita tepuk, Bu Ajeng akan menyampaikan untuk membersihkan depannya. Anak-anak, silakan untuk pertemuan depan anak-anak mengamati keragaman agama yang di sekitar rumah atau masyarakat. Kan tadi kita sudah belajar untuk keragaman yang ada di sekolah. Di masyarakat kalian pasti punya yang berbeda agama, yang berbeda fisik. Silakan kalian ceritakan kisah inspiratif, cerita yang menarik tentang persahabatan dalam keragaman. Nanti kita akan pelajari tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam untuk pertemuan selanjutnya. Kita tutup ya, sudah siap? Oke, tepuk bujang. Tepuk kanan, tepuk kiri, digabungkan bujang. Tepuk kanan, tepuk kiri, digabungkan bujang. Tepuk kanan, tepuk kiri, digabung jadi bujang. Kanan kiri, kasih bujang. Kalimat yang lantang untuk penutupan. Oke, tepuk bujang. Sekali buat anak-anak kelas 4 hari ini luar biasa. Bagaimana rasanya belajar hari ini? Pilihan jawaban. Bagaimana rasanya presentasi? Ini sebel. Siapa yang sebel? Presentasi. Siapa yang senang? Senang sekali Bu dapat pengalaman baru. Senang sekali aku bisa. Aku bingung. Ada yang merasa bingung? Tidak apa-apa. Yang ada merasa bingung tidak apa-apa. Nanti kita pelajari di minggu depan lagi. Pusing. Oke, coba siapa yang milih emoticon ini? Oh, ternyata nggak ada ya. Yang pilih ini? Cukup banyak yang pilih ini. Cuma hanya 2 yang pilih ini. Yang pilih ini pusing, Bu. Oke. Yang pusing-pusing kita lanjutkan minggu depan, kita perdalam lagi ya, anak-anak. Oke, sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu daerah. Lagu apa? Bisa. Bisa menyanyikannya? Bisa. Bisa. Oke, kita nyanyi
partisipasinya hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Wajah mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Jika terdapat salah kata, perbuatan, wajah minta maaf. Maka